wassalamu ala rasulillah wa lillahi al-hamdu wal malaikatu muqarrabin wa la ilaha sajdatus syukur wa la hadhihi as-salihah wa sallallahu alaihi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam pertemuan yang kemarin kita membahas tentang usulul kufri wal bidah, yang mana usulul kufri wal bidah tersebut menjadi pokok dasar kenapa seseorang itu bisa sampai ke kufuran dan sampai melakukan kebid'ahan. Di antaranya adalah pemikiran yang dituangkan oleh falasifat bahwasanya Allah itu hanya sebatas ilah atau tauhid di dalam masalah wujudnya alam semesta itu. Di antaranya lagi ada yang menuntut bahwasanya tahsinul akli, bahwasanya secara akal Allah itu harus berlaku baik. Akhirnya ini menuntut juga kepada yang namanya bid'ah, yaitu membuat bahwasanya Allah itu hanya mempunyai aurat, harus mempunyai tujuan, harus punya misi. Contoh-contoh seperti itulah yang di sana menjadikan kenapa seseorang itu sampai dia itu melakukan hal yang semestinya tidak patut kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah masalah jahil, yaitu kalau jahilnya jahil biasa itu hal-hal yang lumrah seperti umumnya manusia. Tapi kalau sudah jahilnya itu dia tidak merasa bahwa dia sendiri itu bodoh, maka yang dia lakukan dia rasa benar dan dia tidak mau istilahnya menerima pemasukan lah. Bahkan dia percaya diri dengan pendapatnya. Ini juga faktor-faktor. Dan diantaranya lagi yaitu hanya yang namanya usulul bidah lagi mengartikan atau memaknai Al-Quran atau hadis sesuai dengan teksnya saja, tidak melihat konteksnya seperti apa. Nah, dia tidak melihat bagaimana konteks yang sebenarnya maksud dari ayat-ayat yang di sana masih mutasyabihat, yang di sana yang tahu tentang arti ayat-ayat tersebut hanyalah Allah. Jadi orang-orang yang di sana secara tekstual atau memandang secara zahirnya benar saja, maka akan mengartikan ketika yang di sana sesuatu yang artinya seperti ini itu perlu ditakwil atau perlu yang namanya takwid, mereka mengartikan secara zahirnya. Akhirnya ini salah satu faktor juga penyebab di sana yang dinamakan usulul kufri wal bidah. Di pembahasan sekarang ini kita berlanjut tentang pembahasan yang di sana tentang al-mawjudat. Yang mana yang namanya mawjudat itu setiap apa saja yang wujud, baik itu wujudnya qadim ataupun hadis. Wujud qadim yaitu mencakup Allah dan zat, sifat dan af'al, itu mawjud qadim. Kalau mawjud hadis itu mencakup hal-hal yang semua mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Wal mawjudatu bin nisbati ila mahallul mukhassis arba'atu aqsamin. Adapun hal-hal wujud dinisbatkan kepada mahal atau mukhassis itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu qismun ghaniyun anil mahal wal mukhassis. Yang bagian pertama adalah bagian yang di sana tidak butuh dengan namanya mahal ataupun mukhassis. Wa huwa adapun yang pertama ini, bagian pertama ini itu zatullah, yaitu zatullah ta'ala. Yang namanya zatullah itu tidak butuh yang namanya mahal dan juga tidak butuh yang namanya mukhassis. Jadi seperti apa? Ya, jadi nanti gambarannya bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak terbesit bagaimana di dalam pikiran manusia. Walamma faragha min muqaddimati usulul kufri, ketika sudah selesai beliau membahas tentang muqaddimah usulul kufri, syar'a fi muqaddimatil mawjudat, beranjak di dalam masalah pembahasan muqaddimah al-mawjudat. Faqala, kemudian beliau mengatakan wal mawjudat.
Wal maujudat seperti apa? Berarti susunan dari al dan lafaz maujudat. Al alif wal lam fi halil istighraq. Adapun alif dan lam pada lafaz al maujudat itu mempunyai faedah istighraq, yaitu mencakup keseluruhan yang wujud, baik di sana wujudnya qadim ataupun hadis, semua masuk di dalam pembahasan ini. Yakni sawa'an kanat qadimatan aw hadisan, baik di sana itu qadim ataupun hadis. Wa atabi muqaddimatil mawjudat fi usulil kufri. Kemudian dalam masalah mendatangkan dengan muqaddimatil mawjudat, yaitu pengaruh daripada usulul kufri, yaitu syubhal burhan ba'da dakwah, yaitu istilahnya menampilkan suatu bukti atau burhan setelah adanya tuduhan. Nah, kalau kita hanya menuduh orang tanpa bukti, itu kan hal-hal yang di sana banyak bisa dilakukan banyak orang. Tapi kalau kita di sana istilah kamu itu tidak sesuai dengan kaidah yang semestinya, kamu dalam posisi yang orang yang salah, kita bisa menyalahkan orang atau memvonis orang kalau kita di sana mempunyai bukti yang otentik atau bukti kebenarannya. Jadi istilah maujudat, pembahasan muqaddimah maujudat ini intinya mendatangkan bukti kenapa orang-orang yang di sana pada permasalahan usulul kufri wal bid'ah tersebut bisa masuk ke ranah kufur dan bid'ah, ya karena kita di sini mempunyai bukti atau burhan. Li'annahu lamma khatama al-usul bil jahli bil qawaid al-aqliyah wa huwa mutadamminun li madhhabin nasara fi jahlihim al sifatan ta'alallahu an qaulil kafara ata bil mawjudat raddan alaihim. Maka sekarang kita datang dengan pembahasan al mawjudat raddan alaihim, karena di dalam masalah kelompok-kelompok yang di sana dalam usulul kufri, di sana banyak sekali pendapat-pendapat yang di sana menjadikan faktor mereka keluar dari pemikiran yang benar atau hati mereka tertutup dari kebenaran. Akhirnya kita mendatangkan yang namanya pembahasan al-mawjudat. Tujuannya apa? Ya raddan alaihim, untuk membantah atau mematahkan argumentasi mereka. Wal mawjudatu bin nisbah ilal mahal. Adapun mawjudat ketika dinisbatkan kepada mahal, apa yang dimaksud dengan mahal tersebut? Yaitu muraduhu bil mahal adzat. Adapun yang dimaksud dengan mahal di sini adalah zat allati taqumu biha sifat, yang dimana dengan adanya zat tersebut di dalamnya mengandung sifat. La al makan allati tujawiruhu al adzat, bukan tempat yang di sana tempat bersemayamnya suatu jisim. Jadi mahal di sini adalah mahal yang berarti zat, bukan mahal yang berarti sesuatu yang seperti kursi ini mahal. Tapi kalau kursi ini mahal makan atau yang di sana mujawir, yang sana seumpama saya duduk di kursi ini bukan seperti ini, bukan yang dimaksud mahal yang seperti kursi atau seperti tempat duduk yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan mahal di sini adalah zat, yang dimana di dalam zat tersebut ada sifat-sifatnya. Seperti contoh, kita mengatakan yang namanya manusia itu membutuhkan yang namanya anggota badan. Kalau tidak ada badannya, bagaimana? Itu kan istilahnya seperti itu. Maka mahal di sini berarti adalah zat. Karena kalau kita memahami zat disebut berarti tempat untuk duduk, berarti di sana adalah mujawir. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud mahal yang berarti adalah zat. Paham tentang zat, tentang mahal di sini. Wa ilal mukhassis, dan butuh binisbah ilal mahal wa ilal mukhassis. Yang pertama yaitu yang pembahasan mawjudat ini dinisbatkan, dia ada yang kalanya dinisbatkan kepada mahal dan mukhassis, itu nanti terbagi menjadi 4. Yang mana mahal yang dimaksud di sini itu bukan mahal tempat yang kita maksud, tempat duduk atau tempat yang lainnya tapi di sini yang dimaksud adalah zat. Wa ilal mukhassis, mawjudat juga ketika dinisbatkan kepada mahal dan mukhassis. Apa yang dimaksud dengan mukhassis di sini? Yang dimaksud dengan mukhassis ini adalah wa ma'nahu al-fa'il al-mukhtar, yaitu siapa yang menentukan, siapa yang mengarahkan.
Jadi yang dinamakan mukhassis di sini adalah siapa yang melakukan hal ini dan siapa yang mengarahkan itu. Jadi mukhassis dalam arti di sini, kalau maujudat itu dinisbatkan kepada zat atau siapa yang mengarahkan, mestinya itu terbagi menjadi 4. Alladzi yukhassisu al-makan bijaizin, yaitu zat yang di sana mentaksis tempat dengan hal-hal yang jaiz. Aradahu duna jaizin lam yuridhu, yang mana jaiz atau taksisnya tersebut pada hal yang jaiz, bukan hal yang dia kehendaki, bukan jaiz yang tidak dia kehendaki. Jadi pembahasan tentang maujudat di sini. Maujudat itu adalah hal yang wujud. Jadi wujud yang bagaimanapun di sana, baik di sana wujudnya bidang ataupun yang hadis. Yang di sana dinisbatkan kepada mahal, yang mahal tersebut adalah zat atau mukhassis, maka di sana terbagi menjadi 4. Arba'atu aqsamin, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Wa amma bin nisbah ila qidam wa hudus, adapun 4 bagian ini ketika dinisbatkan kepada yang namanya qidam dan hudus, maka dia terbagi menjadi 2. Wa dzalika li annal mawjuda imma qadimun, dan hal-hal tersebut ada kalanya hal yang mawjud yang qadim. Wa huwa Allah Ta'ala, itu yang pertama, kalau mawjud qadim mesti Allah wa sifatuhu al-wujudiyah. Wa imma hadisun, dan ada kalanya itu hal yang wujud tapi hadis. Jadi perkara wujud itu terbagi menjadi 2. Ada yang kalanya wujudnya itu qadim, ada kalanya wujudnya hadis. Kalau yang wujudnya qadim berarti itu zatullah wa af'ali wa sifatihi. Kalaupun yang di sana wujudnya hadis, berarti itu seperti hal-hal yang di sana mungkinat dan sifat-sifatnya, alam semesta ataupun sifat-sifatnya. Tentang pembahasan al-mawjudat yang binisbat ilal mahal wal mukhassis terbagi menjadi 4. Yang pertama, qismun ghaniyun anil mahal wal mukhassis. Bagian pertama yaitu tidak butuh yang namanya tempat, tidak butuh yang namanya tempat ataupun mukhassis. Qismun ghaniyun anil mahal wa huwa al-dzat, yang mana mahal berarti al-dzat. Wa ghaniyun anil mukhassis, dan tidak butuh yang namanya mukhassis. Wa huwa al-fa'il, yaitu orang yang menentukan kalau kamu sudah seperti ini, kamu harus berposisi di sini seperti itu. Itu namanya mukhassis, atau orang yang mengarahkan, itu istilahnya mukhassis. Tapi dalam pembahasan hal al-mawjudat di sini yang dimaksud mukhassis adalah Allah. Wa makna istighnaihi 'anil mahal ayyakuna fi nafsihi dzatan. Adapun arti yang dimaksud dia tidak butuh yang namanya mahal, yaitu dalam artian dia tidak beragam artian, dia itu sudah zat sendirinya. Jadi kalau manusia itu membutuhkan yang namanya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu yang namanya manusia membutuhkan yang namanya badan, anggota badan. Karena apa? Kalau salah satu dari anggota badan yang vital di dalam manusia tidak ada, maka manusia tidak akan bisa hidup. Maka yang namanya manusia itu membutuhkan yang namanya, kalau manusia ini binisbah manusia. Berbeda dengan Dzatullah malah lebih berbeda lagi. Tidak bisa kita bayangkan. Yang namanya Allah dalam sendirinya tidak membutuhkan yang namanya zat, ghaniyun anil mahal wa ghaniyun anil mukhassis, ya karena artinya Allah sendiri itu sudah zat yang seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau manusia kita bisa mengatakan zatnya manusia yaitu bentuknya orang yang berupa makhluk yang di sana bisa berjalan, bisa berbicara, bisa ngomong, itu zatiahnya manusia. Tapi zatiahnya Allah wallahu a'lam bagaimana, yaitu maka dalam masalah ini yang dimaksud Allah ghaniyun, yaitu ghaniyun anil mahal wa mukhassis, yaitu Allah tidak butuh yang namanya tempat dan juga tidak butuh yang namanya mukhassis, karena zatiahnya Allah sudah tidak butuh yang namanya zat lagi. Kalau yang butuh namanya zat lagi berarti dia murakkab seperti manusia. Manusia itu kamu siapa?
kenapa kamu membutuhkan yang namanya anggota badan? Berarti manusia itu sejatinya yang mana gitu kan? Kenapa kok dia membutuhkan yang namanya badan? Hal tersebutlah maka sejatinya manusia itu belum kita ketahui yang mananya. Makanya walahul khalqu wal Allah itu yang mempunyai khalqu dan juga amr. Amrnya manusia itu tidak ada yang tahu, tapi khalqunya banyak sudah bisa kita ketahui. Yaitu khalqunya ya seperti kita ini, wujudnya kita ini, duduk seperti duduk kan. Tapi amrunya siapa yang tahu? Allah lah yang tahu. Wa huwa dzatullah ta'ala. Yang namanya kismun ghaniyun anil mahal wa ghaniyun anil mukhassis, yaitu Allah Ta'ala. Allah itu tidak butuh zat untuk ditempeli dan juga tidak butuh orang yang di sana mengatur Allah. Wa makna istighna'uhu anil mukhassis, adapun arti istighna'uhu anil mukhassis, dia tidak butuh yang namanya mukhassis, aila yaftakiru ila fa'ilin murajjihin, yaitu dia tidak butuh yang namanya orang yang di sana mentarjih atau memerintah untuk melakukan kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak ada. Allah itu yang Allah sendirilah yang fa'ilul mukhtar. Jadi Allah ingin seperti apa, dia bebas. Karena apa kok dia tidak butuh yang namanya fa'il murajjih? Liwujubi qidamihi wa baqaihi, karena Allah itu wajib qidam dan wajib baqa. Idla murajjiha siwahu, karena tidak ada murajjih selain dia. Bahwasanya hanya satu-satunya murajjih yaitu Allah. Wa huwa ay al-qismu al-ghani anil mahal wal mukhassis, itu zatullah ta'ala. Adapun apa yang tidak membutuhkan kepada mahal, kepada mukhassis, itu adalah zatullah. Jadi jangan dibayangkan bagaimana tasawurnya, itu sesuatu yang tidak akan sampai. Jadi tafakkaru fil khalqi. Dalam istilah yang lain, ulama juga menguatkan pendapat yang di sana tafakkaru fil khalqi. Faman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang di sana mengetahui jati dirinya, maka dia dengan sendirinya nanti juga akan mengenal itu siapa Tuhannya. Coba kamu angan-angan tentang dirimu sendiri. Kadang kita mengangan-angan tentang diri kita sendiri itu masih bingung. Kenapa saya kok bisa berpikir seperti ini ya sama? Kamu tahu pemikiran kamu itu munculnya dari mana? Kadang kita masih belum bisa menemukan. Padahal 1 jam yang lalu saya tidak kepikiran hal yang seperti ini. Terus dari mana munculnya? Saya kok akhir-akhir ini berpikir seperti itu. Itulah yang dinamakan kamu harus berpikir tentang dirimu sendiri. Kalau kamu mengenal siapa dirimu sendiri, insya Allah dengan mudahnya kamu akan mengenal yang namanya Tuhan. Jadi selama ini kita ya mengenal Allah ya kenal aja, istilahnya tahu saja, tidak melalui pendekatan yang di sana melalui pemikiran. Wa aslu dzat, adapun asalnya lafaz dzat yaitu lafaz tahu. Fahudifatil ain, ada kemudian ainnya dibuang. Karena apa? Likarahatil wawa ini, karena tidak disukai kalau ada 2 wawu yang berjejeran. Tsumma qulibat alam alifan, kemudian alifnya tersebut kemudian lamnya diganti menjadi alif. Wa ulhiqat biha at-ta, kemudian dimasukkan ta al-mujawarah, jadi menjadi lafaz dzat. Kalau asalnya lafaz dzat itu adalah lafaz dzahu. Kemudian lamnya dibuang, terus karena iltiqa'ul yang satunya iltiqa'us sakinain, salah satunya dibuang, terus didatangkan ta. Wallahu a'lam aslinya gimana, tapi ini yang benar ini yang mana, tapi intinya katanya seperti itu. Wa dalil ala istighna'ihi ta'ala, adapun bukti bahwasanya Allah tidak butuh. Wa dalil ala istighna'ihi anil mahal, adapun bukti bahwasanya Allah tidak butuh yang namanya mahal. Innahu law istada ilaihi lakana sifatan, andaikan dia itu butuh yang namanya mahal, maka dia adalah suatu sifat. Ya kan? Kalau yang namanya sesuatu menempel pada sesuatu yang lain namanya sifat. Seperti warna merah menempel pada tembok, berarti
merah tersebut menyifati tembok. Nah, begini juga kenapa Allah tidak butuh yang namanya mahal, katanya li'annahu law ihtaja ilaihi lakana sifatan. Andaikan Allah butuh yang namanya tempat, pasti Allah tersebut adalah sifat. Daruratan annahu la yaftakiru ilal mahasi was sifat. Ya, secara pasti ya yang namanya annahu la yaftakiru ilal mahasi was sifat, lakin kaunu ta'ala sifatun muhal. Ya, secara pasti yang namanya membutuhkan yang namanya tempat itu pasti itu adalah sifat. Lakin kaunuhu ta'ala sifatan muhalun, akan tetapi kalau Allah itu berupa sifat itu pasti mustahil. Kalau sifat nanti tidak bisa berbuat apapun, ya kan? Berbeda kalau zat yang di sana fa'ilul mukhtar, yang di sana melakukan dengan keinginannya sendiri, itu bisa melakukan apapun. Kalau sifat sendiri dia sendiri membutuhkan yang namanya mau butuh yang disifati. Li'annahu law kana sifatan lamma sahha ittisafu bil ma'ani. Dan juga andai dia berupa sifat, maka dia tidak boleh mempunyai sifat ma'ani. Wa yalzamu minhu adamu ittisafu bis sifat al-ma'nawiyah. Dan juga akhirnya menuntut dia tidak boleh mempunyai sifat maknawiyah. Kalau dia sifat, pasti dia tidak sah dia mempunyai sifat yang namanya Hayyun, Qadir, Sami', Basir. Ada nggak sifat yang di sana mempunyai sifat-sifat seperti itu? Bisa mendengar, bisa yang lain, bisa. Ada nggak sifat yang bisa mendengar? Sifat nggak bisa mendengar. Sifat ya sifat. Kalau zat, nah nanti ada zat. Kalau zat itu dia mungkin bisa mendengar, bisa. Seperti kamu adalah zat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba, dan bisa yang lain-lainnya. Li'anna sifat la taqumu biha as-sifat. Karena apa alasannya? Kenapa kok di sana kalau dia itu sifat maka tidak boleh mempunyai sifat ma'ani, tidak sah dia mempunyai sifat ma'ani, dan juga akhirnya tidak mempunyai sifat maknawiyah. Alasannya apa? Li'anna sifat la taqumu biha as-sifat. Karena sifat tidak bisa disifati lagi, tidak bisa berdiri di dalamnya sifat lagi. Ya merah ya sudah merah, putih ya putih saja gitu. Jadi sifat itu tidak bisa nanti ada sifat lain yang di sana berdiri di sifat tersebut. Kalau ada sifat lain yang berdiri di sifat tersebut, maka itu nanti dia menjadi zat gitu. Itlaqu bila antakuma lazima alla ta'ri sifatul amma tuqabilu minas sifat. Ya seperti ini yang saya katakan, kalau dia nanti bisa menerima sifat, maka dia sifatun amma tuqabilu minas sifat-sifat yang di sana bisa menerima sifat. Karena berarti dia berposisi seperti itu. Idzil qabul nafsi la yatafallaq. Adapun penerimaan seperti ini itu masih bagaimana gitu. Wa dzalika yastalzimu dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud. Dan di sini menuntut memasukkan sesuatu yang di sana tidak akan ada akhirnya. Karena kalau sifat membutuhkan sifat, akhirnya membutuhkan sifat terus, membutuhkan sifat terus. Akhirnya tidak akan ada akhirnya. Seumpama merah membutuhkan kuning, kuning membutuhkan hijau, hijau membutuhkan terus seperti itu. Akhirnya tidak akan ada selesainya. Li'anna sifat al-qa'imatu biha hiya al-qabilah lil ittisab bisi. Karena apa alasan seperti itu kok tidak ada akhirnya? Karena yaitu karena sifat yang di sana bisa menerima sifat pasti akan disifati terus gitu. Tidak akan ada akhirnya. Summa kilu al-kalam ila tilka sifat al-qa'imah biha. Fayalzamu ma lazima fima qablaha wa haluma jar dan terus akan seperti itu. Nanti pembahasannya nanti sifat ini membutuhkan merah, ini membutuhkan hijau, hijau ini membutuhkan kuning, kuning membutuhkan dan seterusnya wahalum jar dan seperti itu terus tidak akan ada akhirnya. Wa dukhulu ma la nihalata lahu fil wujud muhalun. Adapun memasukkan sesuatu yang di sana tidak ada batas akhirnya di dalam hal yang wujud itu muhal. Fatisaf sifat bisifat muhal. Maka di sini kesimpulannya ada sifat yang mempunyai sifat itu muhal. Ya sifat ya satu saja.
Yang katanya merah ya merah saja, merah saja. Jangan dikatakan merah itu adalah kuning yang seperti ini atau yang kuning yang seperti ini. Jadi mensifati satu sifat dengan sifat yang lain malah tidak akan ada habisnya. Akhirnya kuning itu adalah sifat yang seperti ini, terbuat dari warna ini dan seterusnya seperti itu terus. Kapan akhirnya? Wallahu a'lam, tidak ada akhirnya kalau seperti itu. Jadi makanya ada zat yang di sana tidak yang membutuhkan yang namanya sifat, yaitu zatullah. Wal ilah yajibu ittisafu bersifat, adapun Allah itu wajib mempunyai sifat. Wasabata annahu dzatun la sifatun la sifata qatan. Adapun Tuhan, adapun ilah itu wajib mempunyai sifat. Kita mengatakan bahwasanya suatu sifat itu tidak bisa disifati lagi. Masabata, sedangkan Tuhan itu mempunyai sifat. Berarti kalau sesuatu yang membutuhkan sifat, berarti sudah dipastikan sesuatu tersebut adalah zat. Fasabata annahu zatun, maka hal tersebut, ilah tersebut adalah zat, la sifatun, bukanlah sifat qat'an secara pasti. Maka istilahnya kita menggambarkan bahwasanya Allah itu zat karena Allah bisa menerima sifatnya. Salah satunya diantaranya adalah sifat ma'ani. Allah itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, dan bisa mempunyai sifat hayat, qudrah, dan ilmu. Kalau Allah itu bukan zat, mestinya Allah tidak bisa menerima sifat-sifat seperti itu. Masa ada sifat yang hidup, masa ada sifat yang berbicara, masa ada sifat yang bisa mendengar, masa ada sifat yang seperti itu. Wa dalil ala istighnaihi 'anil mukhassis. Pahamnya tentang kenapa bukti bahwasanya Allah itu adalah zat bukan sifat. Ya buktinya diantaranya seperti itu yang kita sebutkan tadi. Terus apa bukti bahwasanya Allah itu tidak butuh yang namanya mukhassis? Wa dalil ala istighnaihi 'anil mukhassis. Adapun bukti bahwasanya Allah tidak membutuhkan yang namanya mukhassis, annal ihtiyaja ila mukhassis yaltazimu al-hudus. Karena sesuatu yang membutuhkan kepada yang mukhassis, orang yang di sana mengarahkan atau menspesifikasikan bahwasanya kamu itu harus seperti ini, berarti di sana menuntut hal tersebut adalah hal yang baru. Li'anna atharal mukhassis la yakunu illa hadisan. Karena pengaruhnya si mukhassis itu pasti pada sesuatu yang baru. Lakinna hudusahu muhalun. Akan tetapi hudusnya Allah, barunya Allah itu adalah hal yang muhal. Biwujubil qidam wal baqa, dengan bukti Allah itu wajib qidam dan wajib baqa. Fahtiyajuhu ila mukhassis muhalun. Adapun butuhnya Allah terhadap mukhassis itu adalah hal yang muhal. Fayajibu istighna'uhu anhu, maka Allah wajib tidak butuh yang namanya mukhassis, wa huwa al-matlub, dan itulah yang kita inginkan. Itu adalah sesuatu yang diinginkan, al-matlub, yang dicari. Jadi kalau bukti berikutnya, apa bukti bahwasanya Allah tidak mukhassis? Bukti bahwasanya Allah tidak butuh yang namanya mukhassis, karena kalau sesuatu yang butuh yang namanya orang yang mengarahkan, atau sesuatu yang mengarahkan supaya seperti ini, supaya berlaku seperti ini, maka sesuatu yang diarahkan, sesuatu yang disuruh seperti ini, maka dia adalah haba baru. Gitu. Karena pengaruhnya mukhassis itu pasti pada perkara yang baru. Orang yang mengarahkan atau mukhassis itu pengaruhnya ketika dia menyuruh seperti ini, berarti awalnya tidak seperti itu. Akhirnya disuruh seperti itu. Semua saya dulu, kamu berdiri seumpama. Berarti kalau saya mentaksis kamu untuk berdiri, berarti dulunya kamu tidak berdiri. Jadi kalau berdirinya kamu itu butuh kepada saya yang menyuruh, berarti berdiri kamu itu adalah hal yang hadis, hal yang baru. Jadi itu istilah kenapa Allah tidak butuh yang namanya mukhassis. Karena kalau Allah butuh yang namanya mukhassis, maka Allah akan mempunyai sifat hudus. Padahal Allah itu wajib mempunyai sifat qidam dan sifat baqa. Maka
Maka Allah butuh kepada mukhassis itu hal yang muhal. Dan setelahnya berikutnya adalah tentang pembahasan maujud bin nisbah ila mahal wa mukhassis. Itu ada 4. Yang pertama adalah ghaniyun anil mahal wal mukhassis, yaitu dzatul faq. Dan ini adalah buktinya. Buktinya Allah tidak butuh yang namanya mahal seperti ini. Buktinya Allah tidak butuh yang namanya mukhassis seperti ini. Dan bagian yang kedua, wa qismun muftakirun ilal mahal wal mukhassis. Yang kedua adalah bagian yang di sana butuh terhadap mahal dan mukhassis. Apa yang butuh terhadap mahal dan mukhassis? Bahwa al-a'rad, maka di sana adalah sifat. Yang namanya sifat itu pasti membutuhkan yang namanya tempat yang disifati. Jadi ada merah yang di sana tidak menempel pada sesuatu, kamu bisa melihat kan? Bisa kamu gambarkan kan? Jadi merah, tapi merahnya tidak bertempat, tidak ada yang disifati. Hal tersebut tidak akan bisa kita bayangkan. Maka yang namanya dua bagian yang kedua adalah bagian yang di sana qismun muftakirun ilal mahal dan mukhassis, yaitu bagian yang membutuhkan yang namanya tempat dan membutuhkan yang namanya mukhassis. Seperti kita ngomong itu membutuhkan yang namanya tempatnya. Atau sesuatu kita manusia seumpama itu pasti yang membutuhkan yang namanya badan atau tempat. Wa qismun muftakirun yakni muhtajun ilal mahal. Adapun yang kedua adalah bagian yang di sana butuh terhadap yang namanya tempat. Wa huwa al-dzat. Adapun mahal di sini yang dimaksud adalah al-dzat. Jadi yang kedua adalah bagian yang di sana membutuhkan yang namanya zat. Wa ma'na iftiqaru syai'i ilal mahal wa wujudu fihi ay ittisafu dzalikal mahal bihi, yaitu dia bersifatan dengan tempat tersebut, dengan mahal tersebut. Artinya seperti apa ya? Nanti membutuhkan sesuatu. Wa ma'na iftiqaru syai'i ilal mahal wa wujudu, yaitu ittisafu dzalikal mahal bihi, bahwasanya tempat tersebut membutuhkan tempat itu memang gitu. Jadi manusia itu memang membutuhkan badan gitu. Yang namanya manusia itu tetap membutuhkan yang namanya badan. Kalau tidak ada badannya dia tidak bisa. Itu muftakirun ilal mahal. Maka manusia itu sesuatu yang di sana, bagian yang di sana muftakirun ilal mahal wal mukhassis. Wa muftakirun ila mukhassis, dan juga membutuhkan kepada mukhassis. Wa huwa al-fa'ilul mukhtar. Ya, siapa mukhassisnya? Yaitu al-fa'ilul mukhtar. Wa ma'na ibtiqar syai'i ila mukhassis ayakuna hadisan. Adapun arti membutuhkannya sesuatu kepada mukhassis, yaitu dia menjadi hal yang baru. Muhtajan ila fa'ilin, yang di sana butuh kepada yang namanya orang yang melakukan atau mengarahkan. Yuhassisuhu bil wujud badalan minal badal alladzi kana alaihi, yang mana mentaksis dia untuk menjadi sesuatu yang wujud, yang mana sebelumnya dia tidak ada. Jadi seperti ini. Kenapa kok ada sesuatu yang di sana butuh terhadap mahal dan mukhassis? Saya tanya kamu, dalam waktu 50 tahun yang lalu kamu berada di mana? Terus siapa yang menentukan kamu harus wujud pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian? Itu siapa? Nah itu makanya harus ada yang namanya mukhassis. Jadi kamu akan lahir tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, detik sekian. Padahal sebelumnya kamu belum ada. Siapa yang mengarahkan, mengkhususkan kamu akan wujud tanggal sekian, jam sekian, dan bulan sekian? Maka itu adalah Allah. Paham? Jadi ketika kamu ditanya, kamu sekarang umurnya berapa? Semua 20 atau 25 tahun. Jadi saya tanya, jadi sebelum 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu sebelum itu, kamu di mana? Terus siapa yang mengarahkan kamu harus muncul pada masa ini? Itu pertanyaan. Bagaimana jawabannya?
Ya, karena itu ada mukhasisnya yang di sana saya harus berada pada masa sekarang, dan saya harus wujud pada jam sekian, waktu sekian, waktu sekian. Itu adalah namanya mukhasis. Jadi itu pembahasan tentang kenapa ada istilah qismun muftaqirun ilal mahal wal mukhassis, bahwa al-afrad itu adalah sifat. Wa huwa ay al-qismu al-muftaqir ilal mahal wal mukhassis al-afrad, yaitu yang namanya kisum atau bagian yang di sana membutuhkan terhadap mahal dan mukhassis, yaitu adalah al-afrad. Ay as-sifat, yaitu sifat. Sifat yang seperti apa? Al-qa'imatu bil ajram, yang di sana dia berdiri pada benda, yaitu diantaranya min alwan wa tu'um wa rawaih wa harakat wa sakanat wa ghairiha, yang di sana seperti warna, makanan, bau, harokat, dan diam. Jadi kamu bergeraknya itu seumpama ada sesuatu yang bergerak tapi tidak menempel pada benda. Bisa dibayangkan nggak? Tidak bisa dibayangkan. Ya, seumpama kamu mengatakan sesuatu bergerak, ini bergerak, tapi kamu tidak menunjukkan bendanya yang bergerak, itu tidak bisa dibayangkan. Beda kalau ini bergerak, tapi kamu tunjukkan bahwasanya gerakan ini karena dia menempel pada tangan. Sedangkan yang bergerak ini adalah al-ajram. Al-ajram itu benda yang berupa tangan. Wa ma dzakarahu min al-iftiqari hadzal qismi wa huwa al-afrad. Wa ma dzakarahu min iftiqari hadzal qismi ila al-mahal wal mukhassis dhahirun. Li'annaha, karena alasan apa? Kenapa itu dhahir? Li'annaha lamma kanat sifatan istahala an takuna binafsiha. Andaikan dia itu sifat, maka dia tidak mungkin berdiri sendiri. Bal la yumkinu takuna mawjudatan illa fi mahal. Justru tidak mungkin dia wujud kecuali berada di tempat. Aidatin takumu biha, yaitu dia harus mempunyai zat yang di sana harus dia tempeli. Walamma kanat hadisatan, dan ketika hal tersebut baru, wajib intukuruha ilal mukhassis, maka dia wajib membutuhkan yang namanya mukhassis. Ail mujid itu zat yang mewujudkan kepada hal tersebut. Jadi paham tentang qismun yabtakiru ilal mahal wal mukhassis, itu adalah al-afrad. Bahkan manusia bisa dikatakan juga afrad, karena manusia pun istilah manusia itu zat apa sifat itu kan. Nah, maka pertanyaan seperti itu, kalau dia manusia, kalau dinisbatkan seperti ini, berarti dia adalah juga sifat. Karena manusia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa dikatakan manusia kalau dia tidak mempunyai zat dan juga tidak mempunyai mukhassis. Kalau tidak ada badannya, bisa dikatakan manusia enggak? Supaya seperti kamu bilang, saya menemukan jenazah seseorang di bawah jembatan tanpa badan. Bisa kamu pikirkan bagaimana bentuknya? Apa yang kamu temukan? Angin atau apa? Saya menemukan jasad seseorang di bawah jembatan tapi tanpa badan. Bisa dibayangkan? Tanpa badan. Itu hal yang di sana. Makanya yang namanya manusia butuh yang namanya mahal dan seperti itu. Maka manusia itu apa? Manusia belum bisa dikatakan dia masih berupa sifat. Maka manusia itu dalam masalah hal-hal seperti itu, apakah manusia itu zat atau sifat? Masih pertanyaan. Wa qismun muftaqirun ila mukhassis dunal mahal wa huwa al-ajram. Adapun bagian yang ketiga, yaitu bagian yang di sana butuh terhadap mukhassis tapi tidak butuh terhadap mahal. Apa itu? Wa huwa al-ajram. Ini dinamakan benda. Wa qismun muftaqirun ay muhtajun ila mukhassis. Adapun yang berikutnya yaitu bagian yang di sana muhtajun atau muftaqirun ila mukhassis ay fa'ilil mukhtar, yaitu zat yang
menciptakan. Wa makna ibtiqaru syai'i ila muhassis ayyakuna hadisan. Adapun arti membutuhkannya sesuatu terhadap muhassis berarti di sana dia berarti baru. Muhtajan yang butuh ila fa'ilin terhadap siapa yang melakukan, yukhassisuhu bil wujud yang mentaksis dia untuk wujud. Badalan minal adam alladzi kana alaihi, pengganti makna wujud tersebut, pengganti dari dia sebelumnya tidak ada. Duna mahal, tidak butuh yang namanya mahal. Ada sesuatu yang di sana butuh terhadap muhassis, tapi tidak butuh dengan yang namanya mahal, zat, yaitu tidak butuh yang namanya zat. Wa huwa ay al-qismu al-muhtaqiru ila mukhassis duna mahal al-ajram. Adapun zat yang di sana apa, sesuatu yang di sana bagian yang tidak butuh terhadap mukhassis dan mahal itu dinamakan benda atau ajram. Adapun al-ajram itu jamu jirmin, jamaknya lafaz jirmin. Apa itu jirm? Bahwa asyagilil faraq, yaitu sesuatu yang di sana mengambil tempat kosong atau sesuatu yang butuh tempat kosong. Bihaisu yaskunu fihi aw yataharrak, dengan sekiranya dia bisa diam ataupun bisa bergerak. Jadi yang namanya jirm, benda itu kan dia harus membutuhkan yang namanya tempat. Walaupun bendanya itu sangat kecil gitu, tetap namanya dia membutuhkan tempat. Wakada hukmul jauhar al-fardi, begitu juga tentang masalah hukmul al-jauhar al-fardi. Apa itu jauhar fardi? Yaitu jauhar yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Illa annahu akhassu minal jirm, hanya saja masalah jauhar itu lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan lafaz jirm. Fakullu jauharin jirmun wa laysa kullu jirmin jauhar. Setiap jauhar itu pasti berupa benda, tapi tidak setiap benda itu berupa jauhar itu. Jadi jauhar itu sesuatu yang di sana lebih khusus. Kalau benda itu kan umum, benda apapun, baik bendanya itu berupa kita, berupa apa itu benda. Kenapa setiap jauhar itu benda, tapi kalau setiap benda belum pasti itu jauhar. Fayashtarikani fil jirmiyah, keduanya tapi mempunyai kesamaan di dalam masalah bendanya. Wayat itu al-jirmu bil basaid, hanya saja jirm itu lebih berbeda dibandingkan jauhar dari segi dia itu lebih luas atau lebih terarah itu. Wa ma dzakarahu min ibtiqari hadzal qismi, adapun yang telah disebutkan beliau yang mana tentang butuhnya bagian tersebut ila mukhassis dunal mahal, yang butuhnya bagian ini kepada mukhassis bukan tempat. Fali anna lamma kanat hadisatan, andaikan lamma kanat hadisatan lazimah lil a'rab al-hadisah, andaikan dia ini hal yang baru, pasti membutuhkan yang namanya sifat-sifat yang baru. Nyatanya apa? Min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Maka di sana dia akan membutuhkan yang namanya diam ataupun bergerak. Kalau dia sudah membutuhkan mukhassis, maka intinya ketika sudah ada mukhassis itu berarti dia nanti baru. Karena apa? Karena menuntut lagi dia harus mempunyai yang namanya sifat atau aghrad yang hadisah, yang mana aghrad tersebut ada kalanya itu diam, ada kalanya bergerak. Aghrad yang seperti apa ya? Kalau suatu benda itu ada, berarti ada kalanya benda tersebut tidak bergerak, ada kalanya bergerak gitu. Jadi ada pergerakan tersebut menunjukkan bahwasanya benda tersebut adalah hal yang baru. Wal lazima ibtiqaruha ila mukhassis mujidin laha ibtidaan. Maka di sana harus ada yang namanya mukhassis yang mewujudkan dia pada awalnya. Wa mumiddin mubkin laha bi muwalati khalqi a'radiha. Dan di sana ada yang di sana membuat mumiddin itu mempanjang lebarkan menjadi agar dia itu dari satu, umpama asalnya seperti apa, bentuk awalnya itu seperti apa, sehingga bersatu dengan yang lainnya menjadi bentuk yang lain.
wa muddin mubkin laha bimuwalati khalqi aghradiha. Jadi masalah seperti ini seumpama ya, ini masalah gambarannya adalah masalah al-jauhar al-fardi. Al-jauhar al-fardi itu siapa yang membuat? Dia itu bergerak atau diam? Itu suatu pertanyaan. Jauhar al-fardi itu kamu katakan adalah sesuatu yang sudah tidak bisa terbagi lagi, adalah vertikal yang paling kecil. Tapi ketika ditanya apakah dia bertempat, ya pastinya bertempat. Apakah dia bergerak, ya pastinya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi partikel terkecil yang di sana bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sudah pasti dia adalah hal yang baru. Terus kalau seperti itu berarti dia membutuhkan siapa yang membuatnya. Seperti contoh kita masalah kemarin membahas titik. Siapa yang buat titik? Kalau seumpama ada titik tapi kok tidak ada yang bilang ini titik muncul dengan sendirinya. Seumpama juga kamu bilang kemarin di sini tidak ada apa-apa. Tiba-tiba hari ini ada karpet, tidak ada yang memasangnya. Apakah itu bisa diterima? Hal-hal tersebutlah yang di sana yang namanya ada sesuatu pasti ada yang membuat. Tidak mungkin ada sesuatu tidak ada yang membuatnya. Maka dalam masalah hal inilah menuntut ada yang mukhassis. Itu dinamakan al-jilm. Dia membutuhkan mukhassis tapi tidak membutuhkan yang namanya mahal. Mahal dalam artian apa? Zat. Tidak butuh lagi yang namanya zat. Tidak butuh yang namanya tempat yang harus seperti apa dia menempel di mana gitu. Wa ma iftiqaruha ila maulana, adapun butuhnya dia terhadap Tuhan kita atau Maulana tabaraka wa taala, fala yumkin ta'liminhu ibtida'an wa dauman, maka dia tidak mungkin terlepas dari hal-hal tersebut, butuhnya tersebut, baik dari awal sampai seterusnya. Wa amma wujubu ghina'iha 'anil mahal, adapun wajib dia tidak butuh terhadap mahal, fali'annaha laysat sifatin, karena dia bukanlah sifat. Yang namanya suatu ajram benda itu bukan sifat. Kenapa kok dia tidak butuh terhadap mahal, tidak butuh terhadap zat yang lain? Karena dia adalah zat sendiri, bukan sifat itu. Fali'annaha laysat sifatin, bal hiya dzawatun mausufah bis sifat. Akan tetapi dia adalah zat yang di sana disifati dengan beberapa sifat. Falau qama jarmun biha jarmin akhar lazima ayyatahida haizuhuma, andaikan ada suatu benda yang di sana menempel atau berdiri menempel pada benda yang lain, lazima ayyatahiza haizuhu, maka di sana benda tersebut menyatu. Wadzalika yastalzimu ayyakuna al-jirman wahidah wadzalika la yuqal, dan di sana menuntut dua benda yang di sana dua benda kok harus dikatakan menjadi satu, itu sesuatu yang di sana tidak bisa diakal, tidak bisa dipikir. Bagaimana ada satu benda dari dua benda? Tapi pembahasan tentang masalah ini berarti pembahasan tentang al-jauhar al-fardi. Sudah paham maksudnya? Agak susah ya? Agak susah. Memang ini perlu kamu dulu rileks, santai, terus nanti bagaimana mentasawurkannya. Jadi seperti ini. Kalau yang namanya dat itu kan sesuatu yang kita tidak bisa, sesuatu yang di sana menerima sifatnya. Sepakat kita. Zat itu sesuatu yang bisa menerima sifat. Jadi kalau sesuatu dia itu sudah bisa menerima sifat, jadi dia tidak bisa kalau dia menerima sifat, berarti nanti dia itu tidak bisa menjadi sifat yang lain. Jadi
Kalau sudah intinya paling akhir yang namanya ajron, benda ini tidak bisa menjadi sifat untuk yang lain. Dia yang intinya sejatinya barang satu itu, tidak bisa digabung. Kalau kamu bisa mengatakan istilahnya dia terdiri dari ini, berarti nanti harus dipretel yang mana yang sejatinya itu, gitu kan? Makanya kita bertanya tentang dzatiyahnya manusia itu siapa, gitu. Kalau dipretel ini kepalanya, ini tangannya, ini kakinya, ini semua, terus akhirnya dzatiyahnya manusia siapa? Belum tahu. Itu al-amr. Maka tapi ada dzatiyahnya manusia. Maka masalah hal yang di sana, kalau ada benda yang di sana dia disifati menjadi sifat dengan benda yang lain, berarti itu masih bukan benda, masih sifatnya. Kalau yang namanya benda yaitu sesuatu yang di sana dia tidak menjadi sifat untuk yang lainnya, tapi dia bisa menerima sifat. Paham? Jadi pembahasan yang tentang masalah kismun muftakirun ila mukhassis dunal mahal, yaitu adalah benda. Yang namanya benda sudah kita sebutkan, yaitu dia itu harus dia tidak butuh yang namanya tempat lagi. Dia sudah tidak membutuhkan zat yang lain lagi. Kalau dia masih menempel pada zat yang lain, berarti nanti kamu akan mengatakan bahwasanya zat ini terdiri dari ini, berarti itu bagian. Berarti tapi sejatinya zat tersebut itu apa, gitu. Akhirnya ditanyakan. Jadi masalah hal-hal seperti ini, masalah kamu mengatakan alam semesta ini terbentuk dari sekian partikel-partikel kecil. Jadi partikel kecil itu yang mana? Ya, partikel kecil itu ya sesuatu yang sudah terakhir, yang tidak bisa dibagi lagi. Yang dimana kalau kumpul satu sama lain itu adalah masih hal-hal yang di sana sifat. Dia kumpulnya dengan ini, menempel itu sifat kan? Sifat. Nah, yang menempel sesuatu dengan yang lain itu adalah sifat. Tapi berarti dia ada aslu al-wahidnya, yaitu dasarnya itu apa? Yaitu al-jauhar al-fardi. Ini harus kamu masuk di ranahnya pemikiran orang filsafat. Paham ya? Setidaknya ini sebagai nanti kalau kalian masuk ke pembahasan tentang masalah isbatus shoni, nanti membahas tentang al-jauhar al-fardi, paling enggak ini sebagai mukaddimah. Jadi kamu harus tahu bahwasanya ada sesuatu bagian yang di sana butuh yang namanya mukhassis, butuh orang yang menciptakan, tapi dia tidak butuh yang namanya mahal lagi. Tapi dia bisa menerima sifat itu. Dia nanti bisa bergerak dari satu tempat atau bisa diam di satu tempat saja. Yang berikutnya, wa ismun mawjudun fil mahal wala yaftakiru ila mukhassis. Bagian yang berikutnya adalah bagian yang di sana membutuhkan terhadap mahal, tapi tidak butuh terhadap yang namanya mukhassis. Apa itu? Wa huwa sifatullah ta'ala, yaitu adalah sifatnya Allah ta'ala. Sifatnya Allah ta'ala itu butuh kepada zatullah, tapi dia tidak butuh kepada mukhassis. Wa ismun mawjudun yakni sabitun fil mahal, yakni fil dzat al-aliyah, qaimun biha qiyamas sifat bil mausul. Yang mana bagian berikutnya adalah ismun yang membutuhkan mawjud, ada di sini tidak arti membutuhkannya, tapi ada mawjudun fil mahal, ada di dalam mahal, tetapi tidak butuh kepada mukhassis. Wala yaftakiru yakni la yahtaju, yaitu tidak butuh ila mukhassis, kepada yang namanya mukhassis, yakni ila fa'il al-murajjih al-mukhtar. Yaitu ada sesuatu yang di sana berada di mahal, tapi dia tidak butuh yang namanya mukhassis, yang mana ini dinamakan sifatullah ta'ala. Wa huwa
al-qismu al-mawjud fil mahal wa la yaftakiru ila mukhassis sifatullah ta'ala. Nah, adapun sifat itu jamu sifatin wahia al-makna al-qaim, yang mana dan dimaksud dengan sifat tersebut yaitu arti atau arti yang berdiri atau arti yang dimaksud. Wa ma dzakarahu fi hadzal qismi ar-rabi, adapun yang beliau sebutkan di pembagian keempat yaitu wa huwa sifatullah min wujubi qiyamihi bidzatillahi ta'ala, yaitu tentang sesuatu yang wajib berada di zatnya Allah Ta'ala. Wa wujub ginaha anil mukhassis, dan wajib dia tidak perlu yang namanya mukhassis. Fali'anna, kenapa kok dia wajib, istilahnya wajib berada di zat tapi tidak butuh yang namanya mukhassis? Alasannya fali'anna kaunaha sifatin yujibu istihalata qiyamiha bi anfusiha, karena dia adalah sifat yang wajib, yang dimana kalau dia berdiri dengan sendirinya itu pasti mustahil itu. Lima yalzamu alaihi min qalbil haqa'iq id haqiqatus sifat tastalzimu mausufan yattasifu biha, karena hakikatnya itu ada kebalikan, karena hakikatnya sifat yaitu menuntut, yaitu harus mausufan yattasifu biha, harus hakikatnya sifat yaitu ya harus ada yang disifati gitu kan, menuntut adanya. Kalau qamat bi nafsiha lam takun sifatan, kalau dia berdiri sendiri mestinya dia bukan sifat, berarti sudah masuk dalam ranah zat atau mahal. Makanya yang namanya sifat kita itu harus ingat, yang namanya sifat dia harus berdiri pada zat, harus menempel pada zat. Kalau dia tidak menempel pada zat, maka otomatis dia akan menjadi zat sendiri. Lakin mufaraqatus sifat li haqiqatiha ay hiya as-sifat lil mausuf muhalun, akan tetapi terpisahnya sifat pada sejatinya, pada yang disifati itu adalah hal yang muhal. Jadi kalau ada sifat yang di sana terpisah dari yang disifati itu adalah hal yang mustahil. Yang namanya sifat ya harus menempel pada yang disifati, itu adalah sesuatu yang harus seperti itu. Baqiyamuha idzan bi nafsiha alladzi istalzama mufaraqatuha li haqiqati nafsiha muhalun. Maka ketika seperti itu, ketika dia nanti berdiri dengan sendirinya atau mempunyai tempat sendiri, itu hal-hal yang muhal. Sudah kita intinya yang namanya sifat itu pasti butuh yang namanya yang disifati. Ingat, yang namanya sifat ya harus butuh yang disifati. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia zat tersendiri, bukan lagi sifat. Maka yang namanya ismun maujudun fil mahal la yaqdiru ila mukhassis, yaitu sifatullah, yaitu bagian yang di sana wujud ada di dalam mahal, ada di dalam zat, tapi di sana tidak butuh yang namanya mukhassis. Fa in qulta limadza lam yutlaqil musannif rahimahullah taala labdul ibtikar ala sifat li dzatil ali. Kenapa kok musannif di sini istilahnya tidak menggunakan ibarat ibtikar? Kalau yang lain kan ibtikar, karena di sini kismun maujudun. Bagian yang di sana wujud, bukan kismun mubtakirun kan? Makanya di sini kenapa kok ditanyakan, kenapa kok di sana beliau tidak menggunakan lafaz ibtikar? Fal jawab innama lam yutlaq labdul ibtikar lima fihi min ihamin makna la yaliku. Karena kalau dimutlakan dengan lafaz ibtikar, maka di sana akan disalahartikan apa makna yang semestinya itu loh. Nanti akan disalahpahami makna yang tidak pantas, makna la yaliku. Waqad atlaqa al-Imam Al-Fakhrul Razi, dan Imam Fakhrul Razi pun juga menggunakan istilah yang sama, yaitu maujud, bukan mubtakirun. Kismun mubtakir tapi kismun maujudun. Bingung enggak? Bayangkan, ini bukan masalah sekedar membaca, tapi kita baca juga kita harus berpikir. Kalau kita cuma sekedar baca, ya mungkin ya paham, tapi kita untuk membayangkannya seperti apa, kita harus bayangkan dulu hal-hal yang di sana ada di sekitar kita.
tentang diri kita sendiri juga kita harus bayangkan. Jauhar al-fardinya manusia itu apa? Pernah tahu? Jauhar al-fardinya manusia itu apa? Katanya kalau yang namanya sesuatu sifat zat itu kan sesuatu yang di sana menerima sifat, dan dia nanti sudah tidak menempel pada sifat yang lain atau tidak menempel pada zat yang lain. Dia intinya sendiri itu. Jadi manusia, sejatinya manusia itu yang mana coba? Bayangkan dulu masalah itu. Masalah itu kalau kamu selesai, mungkin kamu tidak akan pernah bisa terpikirkan sampai mana kamu nanti memikirkannya. Jadi kalau kamu bilang manusia itu ya yang mempunyai tangan kaki, itu kan tersusun. Tangan nanti menempel di badan, kepala jadi menempel di badan. Badan tidak ada kepalanya juga tidak di hidup, semuanya mau sukun disifati, saling menempel itu sifat itu. Butuh kepada yang lain. Terus hakikatnya yang mana? Hakikatnya manusia itu yang mana gitu? Yang di sana yang tidak menerima mahal lagi, itu yang mana sejatinya manusia? Jadi pikir dulu masalah dirimu sendiri. Jadi masalah itu akan berlanjut, masalah pembahasan yang seperti itu ya. Kamu selesaikan dulu permasalahan yang ada di dalam dirimu sendiri. Ya saya yakin ya tidak akan selesai karena itu al-amrunya milik Allah. Kulir ruh min al-amru min amrillah. Karena ketika ditanya yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Kalau sudah urusannya Tuhan, kita tidak akan bisa tahu. Maka ketika coba kamu lihat pada asbabun nuzulnya yas'alunaka anir ruh. Ini di sana kamu akan tahu kenapa kau harus ada jawaban, ada masalah seperti ini. Karena apa? Orang Yahudi itu menanyakan masalah itu. Coba tanya kepada Muhammad tentang masalah roh. Kalau dia bisa menjawab berarti dia orang yang berdusta. Dia bukanlah membawa risalah an-nubuwah. Tapi kalau dia jawab dia tidak tahu, kalau jawabannya amru rabbi berarti memang dia adalah nabi. Bukan ditafsir tentang masalah yas'alunaka anir ruh. Jadi nanti kamu akan tahu sejatinya manusia itu apa. Kalau jirim itu, ya kita membahas tentang jirim kan di sini tadi, yaitu sesuatu yang di sana tidak membutuhkan khusus tapi tidak membutuhkan mahal. Ya terus jirimnya manusia itu yang mana? Kalau yang lain ini kan semuanya masih butuh mahal, bisa disifat. Kepala membutuhkan ini, ya seperti itu. Yang namanya kulit itu seperti ini. Itu semuanya sih sesuatu yang disifati, sesuatu yang menjadi sifat juga. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang melanjutkan pembahasan berikutnya. Wal mungkinat al mutaqabilah sittatun. Adapun hal-hal yang mungkin yang saling melengkapi al-mutaqabilah itu ada 6 juga. Al-muqaddimah as-sadisah wal mungkinatu al-mutaqabilah sittatun. Adapun hal-hal yang mungkin yang saling melengkapi atau saling melengkapi yaitu ada 6. Al-wujud wal adam wal maqadir was sifat wal azminah wal amkinah wal jihad, yaitu ya ada wujud, ada adam, ada maqadir, ada sifat, ada azminah, ada al-amkinah dan ada jihad. Jadi amkinat itu ya seperti itu. Kalau ini mungkin terjadi, ini mungkin wujud, ini mungkin tidak wujud. Seperti kamu wujud sekarang itu adalah hal yang mungkin. Juga mungkin saja kamu wujud di zaman yang sudah lampau. Terserah siapa mukhasisnya. Kalau Allah ingin menghendaki kamu wujud pada masa sekarang, kamu juga tidak bisa memilih. Kamu lahir pada masa era modern sekarang ini, pencapaian teknologinya sudah bagus. Mungkin saja kamu, kalau Allah berkehendak, kamu lahir di masa zaman jahiliyah atau masa purba, masa zaman batu.
hal-hal tersebut adalah hal yang mungkin. Jadi itu istilah mungkinat. Wal mungkinat al mutaqabilah sittatun, yang saling melengkapi atau saling berhadapan. Itu ada 6. Walamma faragha min muqaddimatil mawjudat, ketika beliau sudah selesai membahas tentang muqaddimah al mawjudat, syara'a fi muqaddimatil mungkinat. Wal mungkinat muraduhu bil mungkinat al jaizat. Adapun yang dimaksud dengan mungkinat di sini adalah hal-hal yang jaiz. Apa itu jaiz? Itu ma yasikhu fil aqli wujuduhu wa ada, yaitu sesuatu yang secara akal secara akal bisa diterima wujudnya dan tidak adanya. Al mutaqabilah ay al mutanafirat, yaitu saling melengkapi. Allati yaqbalul jirmu kullu wahidin minha qubulan musawiyan liqabulil munafiri, yaitu saling melengkapi. Yaqbalul jirmu kullu wahidin minha qabulan musawiyan liqabulil munafira. Sittatun itu ada 6 masalah mungkinat yang saling melengkapi atau saling melengkapi ya. Wujud mungkin wujud arah itu ada 6, mungkin kalau tidak timur ya barat, kalau tidak barat ya selatan, kalau tidak atas bawah, itu semua mungkinat itu. Sittatun yu'khadhu min addihi al-mungkinat, yaitu diambil dari yaitu bilangannya yang mungkin saja. Annahu mahsuratun bima dzukir. Annal ma'rifah wan nakirah wal mubtada wal khabar wal fa'il wal maf'ul ma'a anna al ma'rifah wan nakirah wal mubtada wal khabar wal fa'il wal maf'ul wa nahwu dzalika dakhilatun fil mungkinat, dan semua itu masuk di dalam masalah mungkinat, pengetahuan ma'rifat nakirah. Wa yujabu anhum wallahu a'lam fi annaha dakhilatun fi sifat. Wa atafa hadzal muqaddimah, adapun beliau mengatafkan masalah muqaddimah ini ala mawjudati terhadap melafaz al mawjudat, tentang masalah pembahasan muqaddimah mawjudat, lima bainahuma minal istirah, karena keduanya mempunyai kesamaan. Fa yashtarikani fil ajram wal a'radiha, di sana mempunyai kesamaan dalam masalah sirem atau benda dan sifatnya. Wa tanfaridu al mawjudat bidatil haqqi subhanahu wa ta'ala, hanya saja masalah mawjudat itu berbeda di dalam masalah zatullah. Wa tanfaridu al mungkinat bil jaiz al ma'dud, sedangkan masalah mungkinat yang jaiz itu berbeda dalam masalah hal yang ma'dud. Jadi kenapa kok diatofkan dengan al mawjudat yang sebelumnya? Ya karena di sini ada kesamaan di dalam bentuk benda atau sifatnya. Tapi di dalam masalah mawjudat itu ada yang di sana berbeda, yaitu tentang masalah wujudnya Allah. Maka wujudnya Allah itu tidak sama dengan, tidak masuk di dalam masalah mungkinat seperti ini. Karena kalau ranahnya Allah itu sudah wajibul wujud. Walamma dzakara anna mungkinat sittatun asyara ila tafsiliha. Kemudian ketika beliau sudah menyebutkan bahwasanya mungkinat itu ada 6, beliau memberikan isyarat pada perinciannya. Faqala al-wujud wal adam ila akhirih. Al-wujud wal adam huma bin nisbah ilal alam sawaun. Adapun yang namanya wujud atau adam itu ketika dinisbatkan kepada alam semesta ini sama. Maksudnya sama gimana? Ya kalau Allah menghendaki ya wujud, kalau enggak ya enggak wujud gitu. Itu bebas. Kalau Allah menghendaki kamu ada ya A, kalau Allah menghendaki enggak ada ya bebas. Tidak harus kamu wujud gitu. Jadi kamu wujud kamu itu ya kehendak Allah, tidak wujud juga kehendak Allah. Jadi hal-hal tersebut adalah al-wujud wal adam bin nisbah ilal alam sama. Jadi kita tidak bisa menuntut Allah, saya harus seperti ini Allah, ya Allah saya minta seperti ini. Enggak, Allah yang berkehendak. Jadi Allah yang menentukan. Kamu wujud saja sudah alhamdulillah. Kalau tidak diciptakan masa kamu akan protes? Wujud saja enggak ada. Kamu diwujud, diciptakan menjadi manusia yang wujud di alam semesta, itu sudah alhamdulillah. Bagi Allah dari sana ya bebas ya Allah.
Jadi masalah wujud dan adam itu adalah nisbah kepada alam itu sama saja. Ada tidak ada itu tidak mempengaruhi apapun. Wa ilaihi dhahaba katsirun minal muhaqqiqin. Dan ini dalam masalah ini kebanyakan muhaqqiq berpendapat seperti itu. Wa dhahaba al-akharun ila anna al-adami aula. Dan yang lain itu berpendapat bahwasanya adam itu yang lebih utama. Karena apa? Alasannya li as-sholati. Karena pada dasarnya dia menjadi yang awal itu. Wa adamu iftiqarihi ila sababin, dan juga adam itu tidak membutuhkan yang namanya sebab. Kata mereka yang lain mengatakan bahwasanya al aslu di dalam masalah apapun itu tidak ada. Wa ayyaman kana fatarjih bila murajjih muha, apapun ayyamun kana apapun masalah apapun, wa ayyaman kana fatarjih bila murajjih itu mentarjih apapun yang di sana tanpa ada yang murajjihnya itu adalah hal yang muhal. Jadi kalau mengatakan al aslu al adam, sesuatu yang dasar itu tidak ada, atau sesuatu yang dasar itu ada. Sesuatu baik itu adam ataupun tidak ada, adam ataupun wujud, ketika tidak ada yang mentarjih itu adalah hal yang muhal. Jadi sesuatu kamu mikir pastinya sesuatu itu tidak ada awal. Terus siapa yang mentarjih? Menurut pemikiran kamu saja, harus ada yang mentarjih. Li'annahu idza istahala tarjihu ahadil mutasawiyaini alal akhar fastihalatu tarjihil mahjub ahra wa aula. Karena apa? Karena ketika tidak mungkin mentarjih salah satu dua perkara yang sama, maka fastihalatu tarjihul marjuh ahra wa aula. Maka mentarjih maka mustahil mentarjih sesuatu yang dimaksud itu hal yang mustahil. Fa'inkulta, ketika kamu ditanya lima qaddama al-wujud ala ghairihi, kenapa kok dalam masalah pembahasan ini kok beliau mendahulukan pembahasan wujud dibandingkan yang lain? Fal jawab li'anna al-wujud huwa al-aslu. Maka jawabannya al-wujud adalah al-aslu. Li'annahu, tapi ini li'annahu bi'tibaril wujud tabayyana ma adahu, bukan wujud yang di sana ditarjih tadi. Apakah yang ditarjih itu wujud dulu apa adam dulu? Tapi ini bi'tibar li'annahu bi'tibaril wujud tabayyana ma adahu. Kenapa kok beliau mendahulukan wajib? Misalnya jawabannya karena al-wujud huwa al-aslu. Alasannya bi'tibaril wujud tabayyana ma adahu. Summa atafa alaihi ma yuqabiluhu, kemudian suatu yang menjadi pembandingnya diatofkan. Al-awwal fal awwal bi'tibari ma yadharu ibtidaan. Yang pertama kemudian yang berikutnya itu bi'tibar ma yadharu ibtidaan. Itu dipandang dari segi dia muncul pertama kali itu. Jadi wallahu a'lam. Jadi ini bi'tibari dhahirnya saja. Hakikatnya ya siapa yang tahu? Adam dulu apa wujud dulu? Siapa yang tahu? Tapi bi'tibari dhahirnya ya karena ada, maka perbandingannya adalah tidak ada. Itu secara dhahirnya seperti itu. Fa idza tabayyana hada ta'ayyana laka idan ala sabilil qat'i wal yaqin ad-daruri ba'da hada ta'ammul. Ya, ketika hal ini sudah menjadi jelas seperti ini, ya maka hal ini menjadi sesuatu yang di sana kamu yakini setelah melakukan ta'ammul. Iftikar kulli jirmin ila mukhasis. Apa yang jelas, apa membutuhkannya sesuatu jirim kepada mukhasis. Fa'ilun yukhassisuhu bil wujud awil adab alama sabaqah. Ya, ketika semua itu jelas seperti itu, maka membutuhkan semua yang namanya jirim atau benda itu membutuhkan yang namanya mukhasis. Yang mana si mukhasis tersebut mentasis wujud atau tidak wujud. Jadi yang namanya sudah terlanjur terlihat kan, sudah terlanjur ada, sudah terlanjur kita ini wujud, alam semesta ini wujud, maka ya harus
yang namanya butuh terhadap jirem, benda tersebut harus ada yang mentaksis. Nah, makanya istilah seperti itu ya sudah terlanjur ada, sudah kita melihat bentuk alam semesta ini. Ya istilahnya kita intinya nanti ada yang namanya benda, yang benda tersebut dikhususkan untuk masalah ini dan hal-hal yang selanjutnya. Wal maqadir, apa itu maqadir? Ay wa yukhassisuhu aidan bil maqadir al mahsus fitul wal qisar wa tawasud bainahuma. Wal maqadir itu bisa berarti kuantitas atau berarti volume atau ruang lingkup atau yang lainnya. Wa yuhassisuhu aidan bil maqadir, kemudian juga beliau mengkhususkan tentang masalah maqadir al mahsus fitul wal qisar, yang tertentu pada masalah panjang lebar wa tawasud bainahuma, dan tengah-tengah di antara panjang dan lebar. Badalan ansairil maqadir allati yakbaru al-jirmu jami'iha ala sawa, yaitu mengganti istilahnya maqadir yang lain yang di sana perbandingannya adalah al-jirmu. Jadi yang maqadir di sini adalah yang dimaksud yaitu tul, qisar, tawasud, atau yang dimaksud maqadir dalam masalah panjang lebar itu juga adalah hal yang mungkinan. Jadi masalah mungkinan seperti apa? Seumpama luasnya alam semesta ini berapa kilometer? Itu hal yang mungkin. Luasnya bumi berapa meter? Itu adalah hal yang mungkin. Kalau Allah menghendaki bumi itu menjadi sesuatu yang kecil sekali, ya hal yang mungkin. Kalau Allah ingin membikinnya 10 kali lebih besar dari yang sekarang, juga hal yang mungkin. Jadi al-maqadir di sini itu yang dimaksud adalah al-miqdar al-mahsus bitul wal qasar, itu adalah hal-hal yang mungkin juga. Wasifat may wa yuhassisu aidan bi sifatin muayyanah min harakatin aw jiddihah, yaitu juga beliau memtaksis pada masalah ini tentang masalah sifat tertentu, di antaranya adalah gerak ataupun kebalikannya, au bayadin audit didi, atau masalah sifat putih, warna putih, masalah putih itu warna itu adalah sifat, atau yang lainnya lah, au ilmin audit didi, ilmu itu adalah pengetahuan, itu adalah sifat, bukan kebalikannya juga sifat. Orang yang bodoh, orang yang pintar, masalah seperti itu. Itu juga masalah yang mungkin. Ila ghairi dzalik min sa'ir sifat wa nahwiha. Wal azmina ay wa yuhassisu aidan bil wujud fi zaman muayyan badalan an muqabilihi min zamanin mutaqaddim aw mutaakhir. Masa. Jadi masa juga hal yang mungkin. Jadi Allah jika ingin menghendaki wujudnya masa, ya ada. Jadi siang, adanya wujudnya siang, ya kalau Allah menghendaki tidak ada, ya tidak ada. Itu juga hal yang mungkin. Jangan kamu istilahkan siang itu adalah suatu keharusan atau suatu yang wujubul akli, harus ada secara hakikatnya. Kalau kamu mengartikan seperti itu, nanti ya sama dengan orang yang di sana tabi'i. Padahal wujudnya siang itu ya karena ya ada sebab syarat dan manehnya, seperti kita membahas kemarin. Karena siang itu ada munculnya matahari, masalah itu sebabnya. Ya kalau dikatakan siang selagi tidak ada malam. Jadi masalah sini azmina itu masa itu adalah sesuatu yang mungkin juga. Jadi kalau dia dikatakan mungkin, kenapa? Karena sebelum adanya alam semesta ini ada gak masa? Juga belum bisa diketahui gitu loh. Berarti masa itu adalah hal yang mungkin. Wal amkinah, dan tempat ay wa yukhassisu aidan bi makanin maksus badalan ansairi ma yuqabiluhu minal amkinah. Itu beliau juga menghasilkan dengan istilah makan yang tertentu, yaitu menjadi istilahnya mewakili tempat-tempat yang lain. Wal jihad, dan juga arah juga termasuk hal yang mungkinan. Al wa yukhassisu aidan bi jihadin maksusah min yaminin aw shimalin aw maghribin aw masyriq badalan an muqabilihi min sa'iril jihad, mewakili
jihad arah-arah yang lain. Jadi istilah mungkinat di sini salah satunya wujud ada, terus maqadir sifat azminah, amkinah dan jihad itu adalah semua hal-hal yang mungkin. Kalau mungkin berarti yang mungkin ada, yang mungkin tidak ada, mungkin wujud dan mungkin tidak wujud gitu. Diciptakan terserah, enggak diciptakan juga boleh gitu. Wa bihadza yattadhiqu laka annal alam min arsyi ila firasyi hadisun muftaqirun ila Allah ibtiqaran daruriyan laziman. Dengan ini sudah jelas bahwasanya alam semesta baik dari arsy sampai altarnya itu adalah hal yang baru. Muftaqirun ila Allah, yang membutuhkan kepada Allah, ibtiqaran daruriyan laziman, yang di sana sangat butuh sekali. Ibtiqarnya itu daruri dan lazim. Yashhadu bi wujubi hudusi wujubi iftiqarihi ila Allah Ta'ala. Adapun bukti bahwasanya dia adalah wajib kudusnya karena dia wajib butuh kepada Allah. Ikhtisasuhu bil wujud badalan anil adam. Adapun dia khusus dengan wujud karena dia mewakili hal yang tidak ada. Wa miqdari al-maksus wa waslihi al-maksus wa zamanihi al-maksus wa jihadihi al-maksus wa kadzalika makani ajrabihi al-maksus. Jadi dia seperti alam semesta bumi kita ini berada di galaksi bagian sekian, di sekian. Itu siapa yang menentukan? Kalau dia ingin berkehendak sendiri kan mestinya dia bisa saja bertempat dimanapun. Tapi di sana ada yang menentukan bahwasanya galaksi kita berposisi di sini mengelilingi matahari dalam waktu 360 hari. Jadi dia mempunyai perputaran yang di sana sampai 24 jam dan sendiri. Siapa yang menentukan? Dan siapa yang menentukan dia bertempat di sana? Gitu kan? Itu hal-hal yang di sana butuh yang seperti itu. Makanya hal-hal itulah yang istilahnya hal-hal yang mungkin saja Allah bikinnya tersebut tidak perlu matahari. Bisa saja yang namanya alam kita ini tidak membutuhkan yang namanya matahari. Itu hal yang mungkin dan hal yang lumrah menurut Allah. Jadi hal-hal itu gambarannya. Wa kullu jurmin min ajramil alam yunadi nadhirahu bi lisanil hal alladhi huwa afsadukum min lisanil maqal. Jadi ya masalah benda-benda angkasa atau benda yang ada di alam semesta itu yang menuntut kita ya untuk berpikir secara, kita lihatlah fakta dan kenyataannya gitu. Kenapa matahari itu menjadi sumber tata surya? Itu kan hal yang mungkin saja Allah menggantinya dengan hal yang lain gitu kan. Itu ada yang kan. Wa kullu ma waqa alaihi basaruka aw jala fi fikruka min ahwali laisa muqabiluhu bil awla min al adami. Walau la al fa'il al mukhassis li wujudihi fi ma syaa min al azman ala ma syaa min al maqadir sifat la kana yajibu ayyaqqa ala ma kana alaihi min al adam abadal abad. Jadi apapun yang terbesit di dalam pandangan mata atau pikiranmu dari keadaan yang di sekitar, kalau itu tidak kehendak Allah, mestinya mereka barang-barang tersebut akan abadi selama-lamanya, tidak akan hancur, tidak akan menjadi rusak atau yang lainnya, tidak akan ada meteor yang di sana jatuh atau yang lainnya. Mestinya kalau itu semuanya kehendak, maka itu menjadi bukti bahwasanya kita untuk melihat hal-hal tersebut untuk berpikir. Maka lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi apa yang saya ucapkan ini belum semuanya mewakili, tapi kalau kamu melihat dengan sendiri, kamu bayangkan sendiri, itu lebih afsah, lebih mengena. Jadi kamu pikirkan sendiri, jadi kamu akan tahu mana yang sejatinya. Jadi di sini tidak membatasi cara berpikir. Fa in qulta, ketika kamu ditanya halil alam fi makanin aw fi jihad. Ketika kamu ditanya apakah alam semesta ini berada di suatu tempat atau berada di suatu arah, jawaban kamu gimana? Dia alam semesta ini berada di suatu tempat atau berada di suatu arah? Kalau jawab al-alam fi jihadil kattayr, maka jawabannya al-alam ini berada di suatu arah kattayri fil hawa, bagaikan burung yang ada di angkasa atau di udara. La fi makan, yang tidak berada di tempat. Listilzami at-tasalsul, karena kalau yang namanya di tempat maka harus
nanti akan menuntut adanya tasalsul. Wadhalika li'an al-makan huwa istiqraru jauharin ala akhar, itu tempat diamnya, yang namanya makan itu tempat diamnya suatu benda berada di tempat lain. Kalau seperti itu terus, ini bertempat di sini, bertempat di sini, bertempat di sini, bertempat di sini, la nihayata wallahu a'lam. Walau istaqarra al-alam fi makanin, andaikan alam ini bertempat di suatu makan, di tempat, lazima ayyakuna dzalikal makan mustaqirran ala makanin akhar, maka tempat yang di sana ditempati alam tersebut nanti akan juga perlu tempat lagi, bertempat di tempat yang lain lagi. Wa halu majra ila malihan ya ta'ala, dan begitu seterusnya sampai tidak ada akhirnya. Wa yalzamu at-tasalsul wa huwa muhalun, maka di sana akan menuntut terjadinya tasalsul, dan ini adalah hal yang muhal. Fa'rifu fa innahu nafisun qallaman yunafidu. Nah, dan ini adalah hal yang maka angan-angan sendiri lah. Sudah sebentar ya.